Mutu berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Syarif Ramadhani. Saya dan teman-teman akan menceritakan Imam Syafi'i dari masa kecil hingga masa wafatnya. Di sini saya akan menceritakan dari masa kecilnya. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy atau singkatannya Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah. Ia termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan dari Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. 2 tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Hanafi mempunyai 2 dasar berbeda untuk madhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Idris bin Abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kampung Gaza, Palestina. Di masa saat itu umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Asqalan. Pada saat itu Fatimah Al-Azdiyah sedang mengandung. Idris bin Abbas gembira dengan hal ini. Lalu ia berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad. Jika engkau melahirkan seorang putra, akan kunamakan Muhammad, dan akan kupanggil dengan nama salah satu kakeknya, yaitu Syafi'i bin Asy-Syaib." Akhirnya Fatimah melahirkan di Gaza, dan terbuktilah apa yang dicita-citakan ayahnya. Anak itu dinamakan Muhammad dan dipanggil dengan nama Asy-Syafi'i. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan, sebuah kota yang berjarak sekitar 3 farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Sesungguhnya Allah telah menakdirkan pada setiap 100 tahun ada seseorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah SAW. Kami berpendapat pada 100 tahun yang pertama Allah mentakdirkan Umar bin Abdul Aziz, dan pada 100 tahun berikutnya Allah menakdirkan Imam Syafi'i." Idris, ayah Imam Syafi'i, tinggal di tanah Hijaz. Ia merupakan keturunan dari Al-Muthalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Muthalib. Nasab dia adalah Muhammad bin Idris Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilaf bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul Manaf. Dari nasab tersebut, Muthalib dan bin Abdi Manaf, kakeknya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, adalah saudara kandung Hashim bin Abdi Manaf, kakek Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga saudara kandung Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad SAW, bernama Syifa, dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid sehingga melahirkan anak bernama As-Sa'ib. Ayahnya Syafi'i
kepada Syafi'i bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu, inilah bayi yatim tersebut dinisabahkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Dengan demikian nasab yatim ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan karena Hashim bin Abdi Manaf yang kemudian melahirkan Bani Hashim adalah saudara kandung dengan Muthalib bin Abdi Manaf yang melahirkan Bani Muthalib, maka Rasulullah bersabda, hanyalah kami yakni Bani Hashim dengan mereka yakni Bani Muthalib berasal dari satu nasab, sambil dia menyilang-nyilangkan jari jemari kedua tangannya. Hadis riwayat Abu Nuaim Al-Fasoni dalam Hilyahnya juz 9 halaman 65 sampai 66. Dari masa kecilnya, dan cerita selanjutnya akan diceritakan oleh kawan saya.